Dan tentu saja saya akan langsung saja menyerahkan untuk sang moderator kita, Mas Alfian Yusni. Silakan. Baik, itulah pagi ini ide dari Pak Kapolda yang disimpan selama hampir 1 tahun dapat terlaksana, dan inspirasinya adalah kita cari inspirasi itu harus di tempat terbuka, anginnya harus sepoi-sepoi, terus pohonnya rindang, dan alhamdulillah terlaksana pada hari ini. Kita ucapkan terima kasih buat peserta, teman-teman semua yang menyempatkan diri untuk datang. Baik, untuk memulai acara kita menundukkan kepala untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, untuk kelancaran acara ini, dan mudah-mudahan dari sini terlahir ide brilian, ide yang bisa membawa daerah kita tercinta ini lebih maju. Berdoa mulai dari sebelahnya Pak Kapolda, Mas An. Mulai dari sebelah Pak Kapolda kita minta perkenalkan, tapi ada 2 tipe perkenalan. Jadi gini, selamat paginya yang panjang dan selamat pagi pendek. Misalnya selamat pagi, itu artinya lagi punya ide untuk. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita. Pendek ya? Oh, pendek. nanti. Terima kasih. Nama ya, perkenalkan, nama saya Taufan Rahmadi. Selaku di sini karena diundang oleh Mas Alfian. Kebetulan saya aktif di pariwisata. Insya Allah saya merasa terhormat sekali Mas Alfian datang kemari. Lebih kami bersama Pak Kapolda ini luar biasa sekali. Mudah-mudahan nanti di acara ini kami akan mendapatkan banyak, boleh dikatakan, ruang bagi kami untuk berkomunikasi langsung dengan beliau, khususnya terkait hal-hal pariwisata yang memang selama ini menjadi salah satu kekuatan kita di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini. Demikian dari saya, Mas Alfian. Oke. Perkenalannya singkat ini. Selebihnya silahkan lihat di Instagram saya, Taufan Rahmadi. Ya? Oke. Jadi Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. oh, pendek juga. Pendek berarti ada keresahan ya. Perkenalkan, nama saya Indah Purwanti. Mungkin sebagian di sini udah mengenal. Saya di sini berdiri sebagai founder dan ketua asosiasi atau komunitas Lombok Womenpreneur Club, asosiasi perempuan wirausaha milenial yang ada di Pulau Lombok, Bapak. Dan saat ini sudah hampir 600 perempuan wirausaha yang bergabung di komunitas, dan ada beberapa event, salah satunya Lombok Food Festival yang sempat dihadiri oleh Bapak dan Ibu Kapolda. Dan sehari-hari saya juga sebagai Direktur NTB Mall yang membawahi sekitar 3.000 UMKM di Nusa Tenggara Barat, dan ada offline dan online store-nya, dan sudah melakukan beberapa ekspansi. Izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman semua. Senang banget hari ini bisa hadir di sini, berkesempatan. Perkenalkan, nama saya Dian. Saya sebagai pengusaha muda Pak. Perkenalkan, di sini saya membantu pengrajin-pengrajin, terutama ibu-ibu rumah tangga yang ada di rumah saya, yang ada di kampung saya di Lingsar, lebih tepatnya di Lombok Barat. Ya Pak, kebetulan di sana ibu-ibu itu terdapat kami pengrajin Pak, pengrajin rumput ketak namanya, rumput ketak. Jadi kami membuat kerajinan berbahan dasar rumput liar. Kami buat berupa tas dan juga home decor seperti itu. Terima kasih Bapak. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengenalkan diri, nama lengkap saya Husnul Hatimah. Sehari-hari saya lebih banyak menjadi ibu rumah tangga, dan karena keseharian saya bersama anak-anak itu mendorong saya untuk aktif dalam sebuah yayasan, namanya Yayasan Sahabat Anak dan Orang Tua,
Dan saat ini bersama Yayasan Sahabat Anak dan Orang Tua komunitas kami, salah satunya itu namanya Masjid Jalan Cahaya. Kami sudah 2 tahun ini mensupport 14 yatim dan duafa di pondok pesantren dengan jumlah penduduk saat itu 1.900 orang. Jadi setiap bulan kami support berasnya, dan tidak hanya itu, kami datang di sana, kami hadir di sana, ternyata masih banyak adik-adik kita yang ketika kami tanya cita-citanya apa, mereka itu kalau di luar sana banyak yang menyebut polisi, dokter, atau yang lain. Bahkan sekarang cita-cita anak-anak itu adalah YouTuber dan lain-lainnya. Tapi selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin rekan-rekan saya duduk saja. Terima kasih Bapak Kapolda Nusa Tenggara Barat. Salam kenal, saya Sinta Primasari, anggota DPRD Kota Mataram. Kebetulan kemarin saya diundang oleh panutan saya Mbak Indah. Terima kasih. Iya, tambah berarti sekarang. Iya, Sinta Indah mungkin. Oh ya. Iya Bapak, mungkin alhamdulillah sih saya sebagai anggota parlemen ini banyak sekali anak muda di bawah saya, mulai dari preman sampai pelajar yang benar-benar berprestasi. Nah, salah satunya akrab Bapak kemarin sempat berkunjung ke rumah beliau, lulus polisi murni. Bapak berkunjung ke orang tua beliau, akrab namanya. Terima kasih Bapak, dan alhamdulillah banyak sekali yang ada di bawah kami, mulai dari pengusaha kerupuk, kemudian UMKM. Kalau Bapak mau nanti jalan-jalan ke bawah melihat langsung, itu saya senang sekali. Bahkan di Cakra juga ada yang sudah buat produksi motor listrik. Banyak sekali Pak, alhamdulillah, insya Allah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, izin perkenalkan rekan semua, nama saya Farah Ginan. Kesehariannya saya aktif di Media Nasional Pikiran Rakyat. Kebetulan kita baru buka branch di Nusa Tenggara Barat. Ya. Dan kedua, saya aktif di NGO. Ini mungkin salah satu NGO juga yang berkaitan dengan Bapak ini lagi naik sekali kasusnya sebenarnya, berkaitan dengan human trafficking, TBPO. Dan baru kemarin kita membuat acara Asian Human Trafficking di Bali, di Sanur, yang saya harapkan gitu dari sini mungkin nantinya kemarin kita sayangkan di Asian itu perwakilan NTB cuma 1. Selamat pagi, izin Pak Kapolda, saya Komang Sutisna Budiasa, ASN Kapolda. Dapat undangan kemarin dari teman saya Pak Alfian. Saya bertugas di Puskesmas Sekotong. Di Puskesmas Sekotong, jadi masalah yang masih kami hadapi mungkin di beberapa daerah juga di NTB itu sempat disebut oleh Bu Farah tadi juga tentang stunting. Upaya kami selama ini, kami bersama tim di bawah juga kita kolaborasi juga Pak Kapolda, izin dengan Polsek Sekotong, dengan Pak atas arahan juga dari Pak Kapolsek, Pak Kadek di sana. Jadi beberapa daerah kami di Sekotong itu mungkin seperti Pak Kapolda ketahui juga masih ada beberapa daerah yang cukup sulit untuk dijangkau dengan kendaraan biasa. Selamat pagi Pak Kapolda dan teman-teman. Perkenalkan, saya Samudra. Saya baru 1 hari di Mataram, baru kemarin pindah dari Surabaya. Background saya seorang fisioterapi. Kebetulan kemarin 6 tahun di Persibaya. Jadi yang punya usaha klinik fisio di Jawa, 3 klinik di 3 kota. Jadi saya pengen pindah ke sini buat untuk baru, buat membangun kesadaran tentang kesehatan di Mataram, utamanya di NTB. Ya, terima kasih. Teman-teman sekalian, perkenalan singkat aja, nama saya Erik Arianto Filipi. Saya salah satu pelaku usaha di Mataram. Kebetulan bidang saya adalah logistik dan ekspedisi untuk kota Mataram. Salam kenal buat semuanya. Ada beberapa yang saya sudah kenal, ada beberapa yang belum. Salam kenal semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Saya Roy Primanto, pelaku bisnis di Passion Wastra. Dan saat ini saya berdiri di bawah payung APPMI NTB yang bertujuan untuk mengembangkan Wastra NTB. Sekian, terima kasih. Pak Kapolda,
izin Pak Dirut mewakili Lombok Pos. Mungkin momen ini juga kami sedikit berpromosi Pak Kapolda bahwa tanggal 17 Agustus besok kami ulang tahun Lombok Pos yang ke-32 ya. 32 tahun, dan saya sendiri walaupun agak uban dikit Pak mudah, tapi merasa 32 tahun sejalan dengan koran kami. Dan koran kami adalah grup Jawa Pos yang sampai saat ini masih eksis, dan mungkin Bapak Ibu tahu kondisi bisnis media saat ini, terutama yang print, yang koran. Tetapi alhamdulillah untuk Lombok Pos sampai saat ini kami masih eksis, dan buktinya sampai hari ini kami masih cetak. Covid sempat terseok-seok, dan alhamdulillah sampai saat ini kami masih bisa eksis, masih bisa bangkit, dan kami masih terlihat di lapangan. Selain itu kami juga menerbitkan beberapa platform yang online, mungkin termasuk YouTube dan Facebook. Jadi alhamdulillah sampai saat ini kami tetap bertekad untuk selalu eksis, karena ini penting untuk menyampaikan informasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Jalan-jalan ke Rolpin, jangan lupa beli bakwan. Kalau beli tanah, sebaiknya lewat broker. Nama saya Iwan dari PT Mahkota Cipta Indonesia, bergerak di bidang developer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus panjang nggak Pak Camat ya? Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Nama saya Irfan Safindra. Kebetulan saat ini diamanahkan, dipercaya untuk menjabat sebagai Camat Caka Negara. Insya Allah apapun yang dibahas pada pagi hari ini, termasuk latar belakang saudara-saudara saya semua di sini, termasuk menjadi urusan saya. Mungkin demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kapolda, terima kasih sudah diundang untuk hari ini. Nama saya Trijadi, pelaku usaha rumah sakit dan tambak udang. Sebelumnya mungkin sudah pernah jumpa sekali dulu di Lombok Timur, Pak. Itu sadar apa kesasar saya? Nyasar itu, Pak. Gitu ya. Api ya, jalan panjang gitu ya. Ya. Saya senang bisa bertemu teman-teman sini ya, sambil mendengar masukan untuk perkembangan ekonomi NTB ke depan. Pak Kapolda, selamat pagi teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Ciputra. Saya pengusaha asli kelahiran Lombok. Usaha saya di bidang perhotelan dan properti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, izin Pak Kapolda. Saya Heri Endiko. Saya perantau Pak dari Medan. Alhamdulillah sudah 20 tahun di Lombok. Terima kasih atas undangannya pada pagi hari ini untuk mendengarkan informasi yang luar biasa dari pelaku usaha dan pelaku organisasi yang menarik sekali. Nama saya Robi, saya bergerak di bidang food distribution sama bahan bangunan, distribusi bahan bangunan. Pak Taufan, semua teman-teman yang ada di sini, perkenalkan nama saya Muhammad Azhar, biasa dipanggil Aan. Saya dari harian Sore NTB dan soreNTB.com, setiap hari bekerja di sana. Ya, terima kasih atas undangannya untuk Tafaul Jahidin, kawan sekolah dari Bapak yang di samping. Bapak Kapolda maksudnya, Mas Dirut Lombok Pos, Mas Alfian, dalam satu angkatan dengan Direktur Mahkota Cipta Indonesia. Jadi kami satu angkatan di satu geng. satu pondok dulu di Solo, alhamdulillah di pesantren As-Salam namanya. Dan kebetulan saat ini saya
pelaku usaha kecil-kecilan Pak di bidang kuliner. Nasi kebuli. Kecil tapi badannya lumayan besar. Kecil-kecilan ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Izin Pak Komandan. Nama saya Lukman. Saya bergerak di bidang wirausaha di sini ya, di NTB. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini semua dalam keadaan segar bugar ya, dan siap untuk mendengarkan apa himbauan daripada Pak Komandan. Insyaallah, masya Allah. Dan saya lihat, saya tengok dan saya perhatikan forum ini cuma satu sebenarnya. Ada di Istana Negara, yaitu di Bogor. Acara forum seperti ini, dan masya Allah sekarang dilaksanakan di NTB. Dan yang menggagasnya Polda NTB bersama kelompok puas luar biasa Mas Pian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Rahmat Hidayat, selaku pengusaha di bidang pendingin Pak, dan bersama istri usaha di bidang oleh-oleh dan khususnya kerupuk kulit di Senggateng Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi, salam cahaya untuk kita semuanya. Terima kasih banyak Pak Kapolda, Pak Alfian, Pak Taufan, dan kawan-kawan semuanya. Saya Wawan, wajah-wajah ngetop. Saya 10 tahun lebih aktif sebagai storyteller dan ya storyteller bercerita. Kemudian aktif di dunia parenting. Parenting itu buat bapak-bapak. Kalau ibu-ibu, bu renting. Kalau mbak renting. Jadi saya aktif membina ibu-ibu, orang tua. Saya juga menulis buku. Alhamdulillah bukunya bestseller se-Indonesia. Baik, selamat pagi Pak Komandan, Pak Alfian, rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, saya Mikael Pang. Saya dipercaya oleh Pak Alfian untuk perusahaan salah satu yang juga dipegang oleh Pak Alfian, yaitu perusahaan jasa internet Pak, dengan nama Nusantara. Mohon saran dan mohon arahan dari Pak Komandan dan Pak Alfian. Terima kasih. Cuma itu dari saya. Selamat pagi Pak Kapolda, selamat pagi teman-teman. Saya singkat saja perkenalkan diri saya Muhammad Hara. Kebetulan saya bergerak di bidang properti pengembang. Mungkin itu saja dari saya Pak. Tuan rumah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Jenderal, Mas Alfian, Pak. Perkenalkan, saya Rusdi. Sehari-hari saya bergerak di bidang farmasi, kemudian juga transportasi dan mobil. Baik teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Komandan, selamat siang teman-teman semuanya yang ada di sini. Perkenalkan, saya Muhammad Farid Ghazali, biasa dipanggil Gozi. Saya bergerak di bidang usaha, di bidang advertising, kontraktor, dan konstruksi dan pengadaan. Itu aja saya. Terima kasih. Ya, bergerak di Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Pak Kapolda, izin. Selamat pagi teman-teman semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya lalu Erwin Arifian. Kebetulan saya selaku usaha juga di NTB, khususnya di Pulau Lombok. Kebetulan saya bergerak di bidang properti. Saya selaku Direktur PT Muara Alam Indonesia, dan juga saya bergerak di bidang transport, dan juga saya bergerak di bidang konstruksi juga untuk material stud crusher. Mungkin itu saja. Untuk keluh dan kesahnya mungkin bisa belakangan juga nih. Baik, terima kasih. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Tidak ada kalimat yang saya harus ucapkan dari hati yang paling dalam, rasa terima kasih yang luar biasa buat teman-teman sekalian. Tepuk tangan dulu buat teman-teman. H. Generasi X saya. Udah tua, Bang.
Hah? Saya bilang generasi X. Jadi yang dia lahir katanya ada yang mengkodingkan itu kelahiran 65 sampai 80. Gitu kan? Karena habis itu katanya ada lagi klasternya adalah generasi milenial. Iya, ini nggak mau pada lari semua masalahnya. Waktu itu acara nggak mau pada lari semua. Ya sudah, saya jalan supaya tidak terkesan kayak orang bengong. Ayo coba cicipin makan. Nah, waktu itu ngobrol kita. Ngobrolnya tanpa apapun, jadi keluar aja. Jadi kalau tadi dibilang istana, saya juga Google nggak dapet gitu. Tapi saya percaya dengan dulu salah satu dosen saya bilang ada 3 hal yang akhirnya saya percaya, karena bukan saya percaya, saya ingat. Karena dikasih tugas terus, yang lain enggak, kenapa saya dikasih tugas terus gitu. Ada 3 hal itu begini yang saya yakinin. Yang pertama, waktu dicatat tuh mas, menurut gua dong. Yang pertama itu, saya harus yakin bahwa setiap pertanyaan itu pasti ada jawaban. Pertama itu, setiap pertanyaan pasti ada jawaban. Yang kedua, setiap pertanyaan tidak harus dijawab sekarang. Yang ketiga, jangan dicatat ini sampai 100 masalahnya mas. Saya patahin tuh satu kota, kabupaten, saya patahin pemahaman. Ternyata tidak benar bahwa Bima Kabupaten, Dompu, Sumbawa Barat mataharinya lebih dari 2. Dengan situasi saya ngobrol dalam mobil, saya bilang buktinya saya ke Polres atau ke kabupaten kota itu nggak ada tuh departemen store matahari. Nggak ada. Jadi saya patahkan, setidaknya kalau orang percaya alhamdulillah, kalau tidak saya mematahkan itu buat saya. Kenapa? Karena kalau saya udah berpikiran negatif, itu kayak komputer. Kalau saya tidak butuh lagi data itu, maka saya akan hapus. Terkadang kita lupa menghapus itu ternyata belum menghilangkan apa-apa. Pada saat saya menghapus data di komputer, pada saat saya dihapus di tampilan, ternyata dia baru masuk ke recycle bin. Tetapi tidak mempengaruhi apa-apa, dia jadi makin banyak itu kerja RAM-nya makin lambat, lemot. Jadi saya patahkan itu, ternyata enggak. Selama ini matahari lebih dari 2, setidaknya buat saya. Orang suami istri dari Lombok Timur, dia menemani orang yang lagi orasi di depan pengadilan negeri Mataram. Waktu ada kasus, pembuktian kasus ada suatu koperasi. Jadi setelah kita dalam bapak ibu ini, kenapa dia ada di situ? Karena dia punya nilai bahwa yang harus diperjuangkan, yang harus dibebaskan dari proses pengadilan itu adalah pahlawannya. Kenapa pahlawan? Karena si pahlawan menyampaikan kepada bapak ibu yang usianya udah sepuh bahwa kalau bapak ibu mau jadi anggota koperasi saya, maka akan mendapat uang 100 juta dan 3 sapi. Sapi yang kecil aja mahal loh. Jadi si bapak ibu ini salah satu dari beberapa orang itu akan mendapatkan uang 100 juta dan 3, dan dia harus membayar. Dan bapak ibu ini membayar juga, dia pinjam dari menantunya. Kalau dari sisi kita, yang tadi tugas kedua yang tidak saya sebut, penegakan hukum, bahwa dia adalah korban dari penipuan. Tetapi seorang korban masih bisa dimanfaatkan, dieksploitasi untuk menjadi korban berikutnya, menurut saya. Sama dengan TPPU, ceritanya semuanya indah kan? Ceritanya itu pasti orang kepingin. Orang kepingin apa? Kerja di luar negeri. Cuman pokoknya menurut saya, selama saya berdinas di sini, di NTB itu keinginan bekerja di luar negeri sebagai asisten rumah tangga itu masih punya ide atau cita-cita. Kalau tadi ada yang nggak punya cita-cita kan ya.
orang akan tertarik setelah katakanlah saya contoh salah satu yang akan menjadi korban untuk TPPO. Saya ditawari sama Mbak siapa? Mbak Farah. Mas mau kerja nggak di luar negeri? Oh mau, karena Farah tahu saya nggak punya kerjaan. Farah tahu saya orang tua saya tidak mampu, gitu. Caranya gimana Mbak? Ini uang 5 juta mau nggak? Oh dia mau, nggak punya pekerjaan, mau kerja ke luar negeri 5 juta. 5 juta kan lumayan tuh. Angkanya 5, nolnya 6. 5 juta. Maka saya akan tertarik karena saya tidak mau punya edukasi yang cukup. Maka saya akan ikuti. Ternyata saya ditampung di suatu tempat sebelum saya berangkat, saya ditagih oleh Mbak Farah. Mas, sampean utang saya 40 juta. Waduh, 5 jutanya udah diterima di NTB, 40 jutanya menjelang berangkat ke Istanbul. Korban karena tidak teredukasi. Terus pernah di Lombok, mana yang mandi lumpur itu? Lombok Tengah. Saya rapat staf waktu itu bilang masyarakat udah sakit. Kenapa? Karena dia berpenghasilan lebih memilih berpenghasilan di konten mandi lumpur seorang lansia itu lebih menguntungkan daripada kerja dia di sawah. Saya analisanya masyarakat kita sudah sakit. Hentikan itu. Dengan Forkopimda dihentikan. Tetapi cari inspirasi, kita ini mau bikin apa di daerah untuk daerah kita. Untuk itu diskusi kita buka. Jadi yang punya ide atau punya gagasan monggo disampaikan, karena ya kita harapkan Pak Kapolda ini membackup penuh ketika ini sudah lahir, ide dari sini lahir begitu. Terima kasih. Siapa yang mau bertanya, membuka pertanyaan, Mas Taufan? Saya sering ke pasar. Kalau boleh saya mengartikannya bicara kita itu belanja masalah, belanja masalah. Arti saya sendiri loh. Langsung minta ya? Boleh. Baik, dan Pak Kapolda, Mas Alfian, saya pagi ini berbahagia sekali Pak. Ketika Mas Alfian mengundang saya, ternyata yang saya kenal ini tokoh-tokoh yang luar biasa. Jadi sebenarnya pertanyaannya Bapak, bagaimana salah satu resep agar Better Generation Forum itu kalau ada yang dicontoh? Yang dicontoh itu adalah kita berharap Kapolda NTB itu ya contohnya seperti Pak Jokowi. Bisa tepuk tangan Pak. Nah, kenapa Pak? Saya bicara ini bukan karena Bapak di hadapan saya. Tidak Pak, saya insya Allah Sepatu kanan saya jadi mengecil. Salah itu. Ya, pertama begini, karena kebetulan kami ini diberikan tanggung jawab oleh Pak Menteri untuk mengurus 10 KEK sekarang Pak, monitoring, evaluasi, dan akselerasi KEK pariwisata. Salah satu yang kami dapatkan itu adalah kalau bicara pariwisata itu pasti bicara tentang investment. Jadi kalau pariwisatanya maju, investment will follow. Tapi tourism sama investment ini tidak akan bisa bagus kalau tidak ada kunci yang paling utama, yaitu keamanan. Jadi syarat destinasi kalau dia ingin improve, ya harus ada jaminan keamanan. Ya, kami merasakan sekali ketika dulu pada saat MotoGP, kegiatan-kegiatan event internasional, Pak Kapolda ini dengan rendah hati, dengan terbuka, open mind, berdiskusi dengan kami. Itulah yang membuat kami pun merasa. Ada di WA grupnya bilang, oh itu galak. Waduh. Nah itu mungkin yang lain Pak. Jadi salah satu yang saya alami sendiri sebagai fakta di lapangan. Sewaktu dulu kita pertama kali awal MotoGP itu saya ingat sekali Pak Kapolda baru menjabat Pak kalau nggak salah pada saat itu. Pendekatan yang lebih dominan itu adalah humanisme, gitu Pak. Nah, saya di salah satu pertemuan dengan Pak Menteri,
kami mendorong Pak untuk bisa adanya polisi pariwisata Pak, tourism policeman ini. Ya, tourism policeman ini menurut saya sangat penting karena jangan sampai Pak izin ini berdasarkan masukan dari kawan-kawan wisatawan dan pelaku industri di titik-titik rawan itu seragamnya itu Pak. Nah, kalau boleh usul Pak, saya nggak tahu mungkin saya belum paham terkait SOP kepolisian, tetapi di titik-titik yang crowdnya banyak, yang yang sensitif terkait keamanan, mungkin nanti perlu dipikirkan kira-kira seragam polisi pariwisata itu yang bagaimana sehingga tidak berkesan sangar di hadapan wisatawan. Karena Mas saya. Assalamualaikum Pak Kapolda. Dulu tempat untuk kita mendapatkan hiburan untuk warga-warga yang sama anak-anak muda itu ada di daerah Udayana Pak, malam itu. Nah, sedangkan kebetulan untuk anak-anak adik-adik kita ini untuk usaha baru itu untuk sewa itu juga lumayan mahal Pak. Siapa tahu untuk adik-adik kita itu di Udayana itu dihidupkan kembali untuk hibur-hiburan untuk kita sebagai warga yang notabene untuk masuk ke mall itu agak mahal dan sebagainya. Dan kedua kalinya untuk UMKM bisa diberikan fasilitas di tempat itu juga Pak. 1 tahun di Jakarta, 1 tahun di Jordan. Nah, saya dari situ saya kuliah Jordania. Nah, jadi dari situ saya kuliah di. Bisa saya tanya sekarang nama rajanya siapa, tahu dong ya? Iya, tahu ya, baru masih King Abdullah. Jadi habis itu saya berkarir. Dulunya saya sebelum pindah ke Lombok saya berkarir sebagai lawyer di Jakarta. Nah, habis itu karena sebenarnya tadinya mau ke Lombok ini karena tukar koper aja. Karena sebenarnya saya udah keterima S2 di Birmingham University di luar PDP, cuma karena papa saya kadrul meninggal karena COVID, akhirnya saya menetap di sini. Cuma one thing yang saya garis bawahi bahwa I never regret my decision gitu. Saya tidak pernah menyesal karena NTB ini bisa berkenalan dengan inspiring luar biasa di sini gitu. Jadi sebenarnya hal yang kita temukan di sini ketika kita berbicara mengenai generasi muda itu adalah kurangnya motivasi. Bahwa kita mungkin bisa membangun A sampai Z, cuma bagaimana dengan SDM kita? Apakah mereka mampu? Dan adalah satu kondisi kedua yang harus kita. Kemudian lahan. Sekarang kita duduk di atas ini lahan bukan? Bukan kursi. Saya pokoknya mau bedakan sama dia ngomong saya agak beda dikit lah. Kayak lahan gitu yang tadi saya bilang, kita punya nggak ya pemikiran masyarakat yang udah hidupnya susah jangan ditanya susah. Kenapa? Sempat ada kejadian, ada orang dikumpulkan bapak ibu yang punya lahan di daerah Mandalika yang punya bukti kepemilikan, silakan hadirkan ke saya dan akan ada ganti rugi oleh negara sejumlah puluhan M. Kan kasihan kan, masyarakat udah susah dibikin susah lagi. Bukan PHP lagi itu apa nih? Gitu? Lahan. Yang lebih cilakannya lagi, Bapak Ibu sekalian boleh tunjukkan bukti kepemilikan, alasan Bapak nanti akan dilakukan uji klinis. Mana ada dunia tentang pertanahan uji klinis yang ada vaksin. Loh, masyarakat begitu aja menerima, berarti kan yang salah siapa? Kita semua salah loh. Mereka udah susah dibikin susah lagi. Orang udah susah gampang timbul gangguan kamtipmas. Itu yang saya bilang. Saya bilang lahan itu orang kan kalimatnya harus hati-hati ya. Mungkin sistemnya sudah begini, orang datang minta untuk dipilih dan segala macam, tapi orang juga kadang tidak tahu kepentingannya apa sama mereka. Nah, saya berpikir misalkan kalau ada Pak, contoh kecil saja, misalkan di satu dapil saja Pak, bikinin sajalah kayak forum seperti ini. Kita pengen tahu sih caleg-caleg itu siapa, orang mana, identitasnya siapa, dan idenya apa untuk ke depan. Itu kita ingin adakan. Kalau kita bisa bikin hajatan dan hutan bisa, kok kita nggak bisa bikin kayak ginian sih Pak? Kumpulin satu dapil, saya pikir sama seperti yang forum ini Pak. Semua dapil satu misalnya. Satu forum ini kan kita kumpul, nanti akan bermunculan
orang-orang yang punya potensi untuk memajukan dengan ide-idenya, dengan orang juga tahu, disaksikan banyak satu dapil itu, oh ini nih emang dia sudah mengerjakan apa, dia backgroundnya bagaimana dan segala macam. Akhirnya kita ini mau membuat pesta demokrasi itu jadi lega, Pak. Saya nggak akan ragu milih dia. Ya, bukan berarti karena saya ada keterikatan emosional sama dia karena dia ada keluarga saya, dia adalah seorang siapa yang saya inilah gitu. Tapi secara ya artinya kesadaran yang kita bangun ini juga seperti yang saya bilang tadi untuk membangun tanggung jawab kita, ya baik kita nanti di sana bicara demokrasi, bicara ekonomi, bicara sosial, ya semua hal. Ya artinya forum-forum itu sebenarnya sudah kami lakukan, ya karena memang salah satu hobi dan memang tanggung jawab kami untuk menyerap apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dan mudah-mudahan ide-ide ini kita mungkin jangan sampai stop karena di sini kebetulan ada Pak Jenderal saja, ada Pak Kapolda. Ya mudah-mudahan kita bisa buat forum ini sering-sering, ya mungkin nanti bisa saling mengisi, ya kira-kira kedepannya nanti ada hal-hal yang bisa kita perbuat lebih banyak untuk masyarakat. Mungkin demikian Jenderal, terima kasih. Masih banyak Pak Kapolda. Saya tadi tertarik dengan sebuah kalimat Pak Kapolda, yakni jangan cerita pasien di bahasa Inggris ya. Enggak. Udah ngomong lupa apa yang saya ngomong. yang barusan Pak Jenderal, membangun karakter anak dari usia dini. Ini saya concern kami juga di bidang ini. Lebih-lebih negeri kita sekarang dijuluki fatherless country. Ada juga yang bilang juga sekarang motherless country. Nah, jadi double sekarang nih. Awalnya fatherless country, artinya ayah tidak mendidik anaknya, tidak hadir utuh ke anak-anaknya, ke keluarganya. Lalu dijuluki lagi motherless country. Kenapa? Karena ibu-ibu juga berlomba-lomba untuk kerja. Saya mewakili dua industri di sini. Pertama dunia properti dan dunia per-eventan. Tadi sudah ngobrol sama Mas Taufan. Karena waktu dekat saya setuju sekali dengan katanya Mas Pak Camat tadi. Acara ini setidaknya sustain dan dilibatkan dari beberapa stakeholder. Pertama dari dunia properti. Sekarang di Indonesia ada 24 asosiasi properti, 24 Pak. Di Mataram, di NTB ini ada 3. Apersi, Aparnas. Itu developer di NTB ada 332. Yang dimana sekarang belum bisa terlalu bergerak karena ada LSD. Apa itu LSD? Lahan sawah yang dilindungi. Kita nggak bisa bangun. Nah, dampak tidak bisa bangun ini, turunan dari usaha developer itu ada 172 unit usaha. Bayangkan Pak, apabila developer atau dunia kontraktor tidak jalan, maka yang paling utama adalah dunia kriminal meningkat. Lapar bos. Buat anak-anak, mendidik anak-anak itu tokoh idola di dunia ini yang pertama adalah dua orang tuanya. Tokoh idola tuh. Kenapa bisa begitu? Katanya sendiri sama bukunya gitu kalau saya baca. Karena memang tokoh idola itu adalah orang tuanya, contoh yang paling dekat. Tadi beberapa masukan kita kayaknya juga saya setuju dari konsep yang mungkin bisa dilakukan secara simpel kegiatan itu. Simpel kegiatan tapi banyak makna atau tujuan yang kita capai. Jadi simpel. Karena kalau orang udah ribet biasanya akan meribetkan diri juga. Contohnya saya kalau dosen udah kebanyakan ngomong tidur saya, karena dosennya udah bikin saya ribet. Itu ya Mas Fat. Kemudian tadi Mas bahwa kita salah satu representatif dari negara, kepolisian atau kepolisian negara Republik Indonesia daerah Jambi tentu akan tidak mungkin akan menghambat atau menghalangi. Kalau saya lihat kemungkinan besar atau kami akan meningkatkan untuk public speaking-nya, karena menyampaikan informasi terkadang apa yang dimakna terkeluar beda, gitu kan? Seperti orang mau press release, udah belajar semalam bikin di pointers gila depan kamera ngedrop. Itu, makasih sekali lagi. Saya juga berharap ini bukan satu kegiatan yang pertama dan terakhir. Pasti semuanya dengan dinamika masyarakat Nusa Tenggara Barat, pasti kita punya ide yang sama untuk menjadikan
kita lebih baik. Gitu kan, nggak kejar ini kan ranking nasional kan, NTB harus berapa, enggak kan? Tapi saya kejar adalah menjadi lebih baik. Bismillah, itu terima kasih teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya usai acara forum NIM, dan seperti harapan kita bersama, ini bukan yang terakhir kali. Tentu nanti kita diskusi di grup mau seperti apa Better Generation Forum ini. Demikian, terima kasih atas kehadirannya sekali lagi Pak Kapolda. Terima kasih atas waktunya teman-teman semua. Kita akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Mas Pian, dan juga saatnya kita foto bersama terlebih dahulu. Ini Pak. Iya. 1, 2, 3. Yang mana ini lihat ini yang bawah. Lagi Better Generation Forum sukses. Ambil foto Bapak. Oke, sekarang foto Pak. Foto official dari. Oke. @_67 dan juga @Lombok Post Official. Pakai hashtag #Polda NTB. Nah, selanjutnya kita akan langsung bersama Kapolda NTB. Ya, tentu saja Bapak Ibu. Tadi saya bilang komunikasi bisa langsung. Nah, ini acara intinya seperti itu. Kalau belanja masalah tadi istilah kita bersama aja. Kita sadar nggak hidup di suatu lingkungan itu ada persoalan, bukan permasalahan. Ada persoalan sosial seperti apa. Kita sadar nggak? Nah, kita tadi bukti nih, banyak banget nih potensi yang luar biasa di kita. Berapa tadi jumlah ya? Sekitar 20-an. Nah, itu potensi luar biasa. Artinya kita menyadarkan diri bahwa kita hidup di mana di tempat kita. Dan situasinya apa, dan kita berbagi sesama, kerjasama untuk menjadi lebih baik. Pak, Better Generation Forum Goalnya tadi menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik semuanya. Cara kita berkomunikasi, cara kita berkemanfaatan buat masyarakat, cara kita sama-sama merawat, memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, semuanya harus lebih baik. Gitu ya? Pak, tadi yang terkait perizinan itu ada yang program perizinan. Tadi saya bilang saya akan perbaiki dalam bentuk komunikasi untuk mensosialisasi atau memberikan informasi berkaitan perizinan. Karena prinsip perizinan itu tidak ada yang tersulit. Saya sudah sampaikan dan kita sudah sepakat Polda. Kenapa? Karena perizinan itu intinya adalah bagaimana menjaga keamanan masyarakat atau keselamatan masyarakat menjadi hukum tertinggi. Itu prioritas.